Peserta pertama, seorang pria kekar, menelan pedang panjang di depan semua orang. Penonton menjerit ngeri, tapi juga bertepuk tangan. Peserta kedua membawa kambing yang bisa menari mengikuti irama seruling, membuat semua orang tertawa. Ada pula seorang perempuan yang mampu menyanyi dengan suara terbalik, dimulai dari akhir bait lalu ke awal. Setiap kali seseorang tampil, penonton berdesakan lebih dekat, ingin melihat lebih jelas keanehan-keanehan itu. Namun meski banyak yang aneh, Raja tetap belum terkesan. Ia mengangguk sesekali, tapi senyumnya tipis. Ia seperti menunggu sesuatu yang lebih mengejutkan. Para juri juga mencatat dengan raut wajah biasa saja, seolah belum ada yang benar-benar memenuhi syarat paling aneh. Di tengah riuh rendah itu, Abu Nawas duduk dengan santai. Sesekali ia melirik karung kosongnya, lalu menahan tawa. Ia tahu, sebentar lagi seluruh Baghdad akan dibuat bingung olehnya. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, terdengar kabar menggemparkan di seluruh kota. Seorang bangsawan kaya raya, yang dikenal gemar mengadakan pesta dan permainan aneh, kali ini berniat menyelenggarakan lomba paling unik sepanjang sejarah. Bukan lomba gulat, bukan lomba pacuan kuda, dan tentu saja bukan lomba menulis syair seperti biasanya. Lomba ini benar-benar berbeda, lomba menampilkan hal paling aneh. Pengumuman itu ditempelkan di seluruh sudut kota. Barang siapa dapat memperlihatkan hal yang paling aneh, lucu, mengejutkan, atau tak masuk akal, dialah pemenangnya. Hadiah utama, satu karung emas dan seekor unta putih yang terkenal mampu berlari jauh tanpa pernah kehabisan tenaga. Berita itu membuat pasar Baghdad riuh rendah. Para pedagang berhenti menawar harga, anak-anak berlarian sambil menirukan gaya orang aneh, dan orang tua sibuk memperdebatkan apa yang layak disebut aneh. Ada yang berkata akan menampilkan ayam berkepala dua, ada yang mengaku bisa berjalan di atas bara, bahkan ada pula yang ingin menelan batu besar untuk menunjukkan keberaniannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas duduk santai di kedai kopi. Ia hanya tersenyum melihat hiruk-pikuk itu. Dengan janggutnya yang tipis, sorot matanya yang nakal, dan kepala penuh akal, ia tahu bahwa kesempatan emas ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Namun ia juga tahu, mengikuti lomba seperti ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal kecerdikan. Keanehan sejati bukan sekadar menakutkan atau berbahaya, gumamnya sambil menyeruput kopi. Tetapi sesuatu yang membuat orang tak percaya, namun tidak bisa menyangkal. Hatinya berdebar, otaknya berputar. Ia belum tahu pasti apa yang akan ditampilkan, tapi nalurinya berkata, lomba ini ditakdirkan untuknya. Seiring hari-hari menjelang perlombaan, suasana Baghdad makin ramai. Hampir setiap rumah membicarakan lomba itu. Para peserta berlatih keras, ada yang melatih hewan piaraan agar bisa menari, ada yang belajar bernyanyi sambil berdiri di atas tangan. Setiap orang ingin menjadi juara. Abu Nawas, seperti biasa, tidak ikut-ikutan berlatih. Ia malah lebih sering terlihat termenung di tepi sungai atau duduk di bawah pohon kurma. Beberapa orang mengira ia menyerah karena tak punya sesuatu yang aneh untuk ditampilkan. Namun Abu justru sedang menyusun rencana licik di kepalanya. Jika semua orang membawa sesuatu, maka aku harus membawa sesuatu yang berbeda dari mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan, sesuatu yang tidak bisa mereka buktikan salah. Ia merenung panjang, sampai tiba-tiba senyum nakal muncul di wajahnya. Ia tahu betul, keanehan bukan sekadar benda atau tingkah laku, tapi cara orang memandang kenyataan. Malam itu, di rumah kecilnya, Abu menyiapkan sebuah karung lusuh yang sudah lama tergeletak di sudut. Ia membersihkannya, lalu menggulung mulutnya rapat-rapat seolah menyembunyikan benda berharga di dalamnya. Padahal, karung itu kosong. Justru kekosongan itulah yang akan menjadi senjatanya. Aku akan membawa sesuatu yang tidak ada. Dan itu akan menjadi hal paling aneh yang pernah mereka lihat, bisiknya sambil tertawa kecil. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Lapangan istana dipenuhi ribuan orang. Dari pagi hingga siang, rakyat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertunjukan paling aneh. Raja, bangsawan, dan para pejabat tinggi sudah duduk di kursi kehormatan, siap menilai para peserta. Di tengah keramaian itu, barisan peserta berjajar dengan segala macam barang aneh yang mereka bawa. Ada yang mengusung kendi besar di atas kepala sambil berjalan mundur.
Ada pula yang membawa kambing berpakaian manusia. Beberapa bahkan membawa alat musik aneh buatan sendiri. Suasananya benar-benar heboh. Abu Nawas datang terlambat, seperti biasa. Ia berjalan santai dengan jubah sederhana, tanpa membawa apa-apa kecuali sebuah karung tua yang tampak kosong. Orang-orang menatapnya heran. Apa yang bisa dilakukan Abu dengan karung lusuh itu? Tanya seorang pedagang. Mungkin ia gila, berani-beraninya datang tanpa persiapan, sahut yang lain. Namun Abu tetap tenang. Ia duduk di sudut sambil tersenyum, menunggu gilirannya tiba. Satu persatu peserta mulai tampil. Penonton bersorak, kadang kagum, kadang terpingkal. Peserta pertama, seorang pria kekar, menelan pedang panjang di depan semua orang. Penonton menjerit ngeri, tapi juga bertepuk tangan. Peserta kedua membawa kambing yang bisa menari mengikuti irama seruling, membuat semua orang tertawa. Ada pula seorang perempuan yang mampu menyanyi dengan suara terbalik, dimulai dari akhir bait lalu ke awal. Setiap kali seseorang tampil, penonton berdesakan lebih dekat, ingin melihat lebih jelas keanehan-keanehan itu. Namun meski banyak yang aneh, Raja tetap belum terkesan. Ia mengangguk sesekali, tapi senyumnya tipis. Ia seperti menunggu sesuatu yang lebih mengejutkan. Para juri juga mencatat dengan raut wajah biasa saja, seolah belum ada yang benar-benar memenuhi syarat paling aneh. Di tengah riuh rendah itu, Abu Nawas duduk dengan santai. Sesekali ia melirik karung kosongnya, lalu menahan tawa. Ia tahu, sebentar lagi seluruh Baghdad akan dibuat bingung olehnya. Akhirnya, nama Abu Nawas dipanggil. Ia berdiri dan berjalan ke tengah arena dengan karung di tangan. Semua mata tertuju padanya. Penonton berbisik-bisik, apa yang ada di dalam karung itu? Jangan-jangan seekor ular besar, atau jin yang ditangkapnya. Abu membuka karung itu perlahan, membuat orang semakin penasaran. Namun yang keluar hanyalah udara kosong. Tidak ada benda apapun di dalamnya. Semua orang melongo, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa maksudmu, Abu? Tanya salah seorang juri dengan dahi berkerut. Abu tersenyum nakal, lalu berkata lantang, inilah hewan peliharaan paling aneh di dunia. Namanya Sita Ada. Ia bisa berlari secepat angin, melompat setinggi langit, dan tidak pernah makan apapun. Suasana hening sejenak. Lalu, seperti gelombang, tawa pecah di seluruh lapangan. Ada yang tertawa sampai jatuh terguling, ada yang menepuk-nepuk paha, bahkan anak-anak berlari sambil mencoba menangkap Sita Ada. Semua orang takjub sekaligus geli dengan kelicikan Abu. Raja yang sejak tadi dingin, akhirnya tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Ia menatap Abu dengan mata berbinar, seolah berkata, inilah yang kutunggu. Lapangan istana yang tadinya penuh sorak, kini berubah menjadi lautan tawa. Semua orang masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin seorang peserta berani tampil hanya dengan karung kosong dan mengaku membawa hewan peliharaan tak terlihat? Seorang pedagang tua memukul-mukul pahanya sambil berkata, astaga, aku sudah hidup 70 tahun, belum pernah melihat lomba seaneh ini. Orang-orang menelan pedang, menari dengan kambing, itu semua masih masuk akal. Tapi Abu Nawas, ia membawa sesuatu yang tidak ada. Tawa bergelombang ke segala arah. Ada yang berkata Abu gila, ada yang berkata Abu jenius. Beberapa peserta lain mulai kesal, merasa usahanya sia-sia dibandingkan trik Abu yang sederhana. Seorang peserta muda maju sambil menunjuk Abu, ini tidak adil. Lomba ini tentang menampilkan sesuatu, tapi Abu sama sekali tidak menampilkan apapun. Dia hanya mengolok-olok kita semua. Abu tersenyum tenang, matanya berbinar nakal. Benar katamu, katanya lantang, aku tidak menampilkan apa-apa. Dan justru itulah keanehan sejatinya. Siapapun bisa membawa benda, hewan, atau melakukan aksi berbahaya. Tapi siapa di antara kalian yang berani membawa ketiadaan sebagai pertunjukan? Kata-kata itu membuat penonton terdiam sejenak, lalu kembali pecah tertawa. Mereka sadar, tidak ada yang bisa menyangkal logika Abu Nawas. Raja pun semakin tertarik, ia mulai mencondongkan tubuh ke depan, ingin melihat kelanjutan tingkah Abu. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Dengan gaya dramatis, ia pura-pura menarik tali tak kasat mata dari karungnya, lalu berteriak, pegang cepat. Sita Ada ingin kabur. Kalau lepas, ia bisa terbang ke atap istana. Anak-anak kecil langsung berlari ke depan arena, mencoba menangkap Sita Ada dengan tangan kosong. Mereka terjatuh satu persatu, tertawa-tawa, seakan benar-benar sedang mengejar sesuatu.
Penonton dewasa pun tak kuasa menahan tawa, melihat anak-anak itu bermain dengan udara kosong. Abu melanjutkan aksinya. Ia berpura-pura menarik telinga si tak ada, sambil berkata, "Tenanglah, jangan marah. Aku tahu kau tidak suka dipandangi banyak orang." Ia bahkan menegur juri, "Jangan terlalu dekat, nanti ia menggigit." Gigitan si tak ada tak bisa disembuhkan obat apapun. Juri yang tadinya serius pun akhirnya tertawa terbahak, sampai terjatuh dari kursinya. Raja ikut terpingkal, memukul-mukul lengan kursinya sambil berkata, "Abu, kau memang gila." Tapi gila yang menyenangkan. Suasana lomba berubah total. Dari ketegangan dan persaingan, kini seluruh lapangan dipenuhi kegembiraan. Tak ada lagi peserta yang bisa menandingi sorak dan tawa yang ditimbulkan Abu. Ia berhasil mengubah lomba menjadi sandiwara besar yang membuat semua orang lupa pada aksi-aksi sebelumnya. Raja yang sedari tadi menahan tawa akhirnya berdiri. Jubah kebesarannya berkibar, wajahnya masih tersenyum lebar. Ia menatap Abu Nawas dengan rasa puas. "Abu," katanya lantang, "kau benar-benar telah membuatku tertawa, sesuatu yang bahkan para pemain pedang dan kambing penari itu tidak bisa lakukan." Penonton bersorak mendengar ucapan Raja. Mereka tahu, jika Raja sudah tertawa, maka peluang Abu untuk menang sangat besar. Namun Raja bukan hanya sekadar penguasa, ia juga seorang yang cerdas. Ia tidak mau terburu-buru memutuskan. "Namun, aku ingin tahu," lanjut Raja sambil melipat tangannya, "apakah si tak ada, benar-benar ada? Atau kau hanya mempermainkan kata-kata kami?" Abu menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan wajah serius. "Tuanku," katanya, "segala sesuatu yang ada di dunia ini berawal dari ketiadaan. Lihatlah udara, kau tidak bisa menggenggamnya, tapi tanpa udara kau akan mati. Lihatlah mimpi, kau tak bisa menunjukkannya, tapi setiap orang mengalaminya. Begitu pula si tak ada. Ia adalah wujud paling aneh, karena semua orang tahu ia tidak ada, namun mereka tetap membicarakannya." Kata-kata itu membuat istana hening. Para juri saling pandang, penonton terdiam, bahkan Raja pun terkesima. Dan kemudian, tawa kembali meledak. Raja menepuk pundaknya sendiri sambil berkata, "Abu, lidahmu memang lebih tajam dari pedang. Aku puas mendengar penjelasanmu. Namun tidak semua orang senang." Seorang peserta lain yang merasa usahanya sia-sia, maju ke depan dengan wajah merah padam. Ia membawa sebuah kendi besar yang tadi ditaruh di belakang panggung. "Tuanku, aku menuntut keadilan," katanya keras. "Aku berjalan mundur sejauh 100 langkah sambil membawa kendi ini di atas kepala. Itu nyata, itu sulit, dan itu berbahaya. Tapi Abu, dia hanya bermain-main dengan udara kosong." Beberapa orang mengangguk setuju, menganggap keluhan itu masuk akal. Tapi sebagian besar penonton sudah terlalu menyukai tingkah Abu. Mereka bersorak, "Hidup Abu! Hidup si tak ada!" Raja melirik Abu, menunggu jawabannya. Abu tidak terlihat marah atau bingung. Ia justru tersenyum tipis, lalu berkata, "Kau benar, saudaraku. Kau telah berusaha keras dengan kendi besarmu. Tapi katakan padaku, bisakah engkau membuat seluruh kota tertawa hanya dengan kendi itu? Bisakah kendi itu membuat orang percaya pada sesuatu yang tidak pernah ada?" Peserta itu terdiam, bibirnya bergetar, tapi ia tak bisa menjawab. Penonton pun bersorak mendukung Abu. Bahkan juri yang tadi terjatuh dari kursi kembali tertawa keras. Raja lalu berkata tegas, "Memang benar, lomba ini mencari yang paling aneh. Dan bagi hamba, keanehan sejati bukan pada benda yang berat atau berbahaya, tapi pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika." Dan itu hanya dilakukan Abu. Setelah semua peserta selesai, Raja mengangkat tangannya, menandakan lomba berakhir. Lapangan istana mendadak hening, semua menunggu keputusan. Para juri mendekat, berbisik sebentar, lalu mengangguk. Raja berdiri dan bersuara lantang, "Dengarlah rakyatku, lomba paling aneh hari ini telah kita saksikan bersama. Banyak yang hebat, banyak yang menghibur. Namun hanya satu yang benar-benar membuat hati ini terpingkal sekaligus kagum. Maka dengan ini, aku putuskan, pemenangnya adalah Abu Nawas bersama si tak ada." Sorak-sorai membahana, penonton melompat kegirangan, anak-anak berteriak, "Hidup si tak ada." Abu berdiri dengan wajah kalem, menunduk hormat pada Raja. Raja lalu memerintahkan prajurit membawa hadiah, 1 karung emas dan seekor unta putih. "Ambillah, Abu, ini adalah hakmu sebagai pemenang," kata Raja.
Namun di saat semua orang mengira Abu akan meloncat kegirangan, ia justru menggeleng. "Tuanku, emas akan kuterima dengan senang hati. Tapi untuk unta putih itu, aku menolaknya." Penonton terperangah. Raja mengangkat alis, bingung. "Mengapa kau menolak hadiah sebesar itu?" Abu tersenyum nakal, "Aku sudah punya si tak ada. Bagaimana mungkin aku menukar hewan peliharaan yang tidak pernah lapar, tidak perlu kandang, dan tidak menyusahkan, dengan seekor unta yang tiap hari harus diberi makan rumput? Itu tidak masuk akal." Raja terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak sampai meneteskan air mata. Penonton pun ikut terbahak. Dan sekali lagi, Abu berhasil membuktikan bahwa dirinya memang juara sejati lomba paling aneh. Sorak-sorai penonton masih menggema ketika Abu Nawas menolak hadiah unta putih. Orang-orang saling pandang, antara heran dan kagum. Di Baghdad, seekor unta putih bukan hanya hewan biasa, ia simbol kebanggaan, kendaraan terhormat, bahkan bisa dijual dengan harga setara rumah besar. Tapi Abu, dengan entengnya menolak, seakan itu tidak ada nilainya. Raja mengernyit, lalu bertanya sambil setengah tertawa, "Abu, apa kau sungguh-sungguh? Unta ini terkenal di seluruh negeri. Ia kuat, larinya cepat, dan cantik. Orang-orang akan iri padamu jika kau memilikinya." Abu menunduk hormat, lalu berkata, "Ampun tuanku, aku tidak menolak karena tidak menghargai hadiahmu. Aku menolak karena unta itu nyata. Sedangkan aku sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih aneh dan berharga, si tak ada. Ia tidak makan, tidak minum, tidak rewel, dan tidak pernah mati. Sementara unta putih, seindah apapun, tetap akan sakit, tetap akan lelah, dan suatu hari akan mati. Menurutku, si tak ada jauh lebih menguntungkan." Ucapan itu membuat semua orang kembali tergelak. Bahkan para juri yang tadinya sudah duduk rapi, bangkit lagi sambil menepuk-nepuk meja. Raja sendiri tertawa sampai terbatuk. "Baiklah, Abu, aku paham maksudmu. Emas tetap milikmu, tapi unta ini akan aku simpan. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana kau akan menelantarkan hewan nyata demi hewan khayalanmu itu." Penonton bersorak, kali ini bukan hanya untuk tawa, tapi juga kagum pada kecerdikan Abu yang mampu menolak hadiah besar dengan alasan yang masuk akal, meski lucu. Ketika unta putih dibawa kembali ke kandangnya, suasana lapangan istana masih ramai dengan tawa. Orang-orang membicarakan betapa anehnya cara berpikir Abu Nawas. Ada yang berkata ia sinting, ada yang berkata ia jenius, tapi semua sepakat, hanya Abu yang bisa membuat ketiadaan terasa begitu nyata. Raja yang duduk di kursinya masih tertawa. Ia mengusap matanya yang mulai basah. "Astaga, Abu," katanya sambil menghela napas, "kau telah membuatku tertawa lebih keras dari siapapun sebelumnya." Sungguh, jarang sekali seorang raja bisa meneteskan air mata hanya karena tertawa. Para menteri dan bangsawan tertegun. Mereka sudah sering berusaha menghibur raja dengan berbagai cara, syair indah, pertunjukan musik, bahkan sulap aneh. Tapi tak satu pun yang mampu membuat raja tertawa sampai menangis. Hanya Abu, dengan karung kosongnya, mampu melakukannya. Abu tersenyum lebar, menunduk hormat, lalu berkata, "Tuanku, seringkali yang membuat manusia bahagia bukanlah sesuatu yang nyata, tapi angan-angan yang sederhana. Tertawa karena hal yang tidak ada, kadang lebih melegakan daripada tertawa karena hal yang ada." Raja terdiam sebentar, lalu kembali terbahak. Kata-kata Abu bukan hanya lucu, tapi juga menyimpan kebijaksanaan. Penonton pun memberi tepuk tangan panjang, mengakui bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tapi juga bijak. Malam itu, kabar kemenangan Abu Nawas tersebar ke seluruh Baghdad. Dari kedai kopi hingga pasar, dari gang sempit hingga rumah para bangsawan, semua orang membicarakan, si tak ada. Anak-anak berlarian sambil berkata mereka sedang bermain dengan si tak ada. Pedagang menirukan gaya Abu menarik tali tak kasat mata. Bahkan ada penyair jalanan yang membuat syair singkat. Yang tidak ada, kini jadi ada. Yang kosong, kini jadi penuh tawa. Abu Nawas, si gila yang bijaksana, membuat Baghdad tak henti bersuka. Orang-orang kagum. Mereka sadar, Abu tidak hanya memenangkan lomba dengan kelicikan. Ia berhasil mengajarkan sesuatu, bahwa keanehan sejati bukan selalu pada hal berbahaya atau menakutkan, tapi pada cara kita memandang dunia. Sejak malam itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia disebut-sebut sebagai pemilik hewan tak terlihat, yang mengalahkan semua pertunjukan nyata. Meski begitu, Abu tidak terlalu larut dalam kegembiraan.
Malam setelah lomba, ia duduk sendirian di beranda rumahnya yang sederhana. Karung kosong tergeletak di sampingnya. Bulan bersinar terang, menerangi wajahnya yang tenang. Ia menatap ke langit, lalu bergumam, "Orang-orang tertawa karena si tak ada. Mereka mengira aku hanya bermain-main. Tapi sesungguhnya, hidup manusia pun dipenuhi oleh banyak hal yang tidak ada. Kita mengejar kebahagiaan yang tak terlihat, kita takut pada masa depan yang belum nyata, kita mencintai sesuatu yang tidak bisa digenggam. Bukankah itu semua sama saja seperti si tak ada?" Abu tersenyum kecil. Baginya, kemenangan bukan soal emas yang kini tersimpan di rumahnya, bukan pula soal sorak-sorai yang masih terdengar di telinga. Kemenangan sejati adalah berhasil membuat orang sadar bahwa hidup ini bisa lebih ringan jika kita bisa menertawakan hal-hal yang tak masuk akal. Keesokan harinya, ketika Abu berjalan di pasar, orang-orang langsung menyalaminya. Anak-anak menggandeng tangannya sambil bertanya, "Tuan Abu, di mana si tak ada sekarang? Apakah dia ikut bersama Anda?" Abu pura-pura menarik tali tak kasat mata dan berkata, "Ia sedang tidur. Jangan dibangunkan, nanti ia marah." Anak-anak pun tertawa riang, menganggap diri mereka sedang berinteraksi dengan makhluk khayalan itu. Sejak hari itu, Abu sering diundang ke pesta atau hajatan untuk membawa si tak ada. Tentu saja ia hanya datang dengan karung kosongnya, tapi itu sudah cukup untuk membuat semua orang terhibur. "Inilah kehebatan Abu," kata seorang pedagang, "ia bisa menjual ketiadaan seolah-olah itu harta berharga." Raja pun makin yakin, bahwa di balik kegilaan Abu Nawas selalu ada kebijaksanaan. Lomba paling aneh itu pun dikenang sepanjang masa. Bukan karena aksi menelan pedang atau kambing yang menarik, melainkan karena seorang pria sederhana berani membawa sesuatu yang tidak ada, dan justru memenangkan segalanya. Dan begitulah, nama Abu Nawas makin melegenda. Ia bukan hanya penipu lucu atau penghibur, melainkan juga juara sejati lomba paling aneh, yang membuat semua orang sadar, kadang hal paling konyol justru mengandung kebijaksanaan terbesar.